Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean Timnas U23. Nah, kalau kita berbicara mengenai Timnas U23 ini sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana kekuatan kita untuk bisa melaju hingga ke quarter final. Bahkan ini akan jadi momen yang sangat menarik ya, karena Indonesia ini debutan ya di turnamen ini. Biasanya kita untuk bisa lolos saja itu sangat sulit karena di kualifikasi kita selalu kalah. Ini sangat luar biasa, tim debutan ya, tim tidak diunggulkan, banyak diremehkan, tetapi bisa untuk mengalahkan Australia yang notabene adalah semifinalis di turnamen sebelumnya, dan bisa juga mengalahkan Yordania secara mengejutkan dengan skor 4-1. Bahkan ya teman-teman, kalau dilihat ya, ini memang di luar dugaan. Karena Sintayong memasang target ya, memang menang. Tetapi kalau untuk menang sampai 4-1, itu tidak sama sekali terbayangkan. Karena memang targetnya bagaimana bisa lolos dan menjadi runner up. Itu saja, entah itu imbang ataupun bonusnya menang. Tapi dengan kerja keras dan juga bagaimana konsistensi dalam permainan, kemudian para pemain mampu ya untuk menerapkan semua taktik yang diberikan, alhasil seperti ini. Bahkan ya teman-teman, ini dapat pengakuan jujur dari pelatih Yordania yang mengatakan kepada timnas Indonesia seperti ini. Indonesia adalah tim yang terorganisir dengan baik dan berkembang dengan baik. Sebelum turnamen saya bilang kepada anak-anak ya, dia adalah tim yang bagus dan mereka mengalahkan Australia. Saya pikir sangat pantas, tetapi kami akan bersiap untuk menerima segala resiko, dan inilah resiko kami. Dia sudah mengakui bahwa dari segi gaya permainan timnas Indonesia ini sangat terorganisir, sehingga dia meyakini bahwa apa yang dilakukan di lapangan dia akan menerima semua resiko, dan resikonya ya Yordania harus kalah dengan skor telak. Walaupun sebenarnya kalau dilihat ya permainan timnas Indonesia dengan beberapa kelebihannya ya, baik itu di striker, tengah, dan back, kita masih memiliki kekurangan. Ya, kalau dilihat memang banyak sekali ya teman-teman yang sudah menjadi buah bibir seperti Nathan Cho, kemudian Justin, kemudian Rizky Ridho, Hernando Ari, yang tadi malam itu pertandingan sangat luar biasa. Tetapi sadar atau tidak ya, di lini kanan kita, di back kanan kita, itu sering ditembus dengan mudah oleh Yordania. Ini bisa menjadi PR ya, artinya di balik semua kelebihan kita itu masih ada kekurangan. Dan itu menurut saya tidak masalah. Yang terpenting adalah di babak quarter final nanti, itu kita tidak bisa lagi untuk harus mendalami bagaimana peta kekuatan di lini yang memang paling lemah itu. Memang di lini kanan itu ada sosok seperti Ferrari ya, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya yang memang bisa diorbitkan di situ ya. Tetapi yang jelas semoga saja Ferrari nanti bisa semakin berkembang. Oke, dengan lolosnya timnas Indonesia ini tentu kita hanya tinggal menunggu lawan selanjutnya antara Korea dan juga Jepang. Kemungkinan besar ini kita akan bertemu Korea, tetapi kita tidak tahu ya apa yang terjadi di pertandingan nanti malam Korea versus Jepang. Patut kita tunggu. Karena seperti ini, jika ya timnas Indonesia nanti bertemu dengan Korea, ambisi secara psikologis ya yang memang dimiliki oleh Sintayong, dia ingin membuktikan kepada publik Korea bahwa dia bisa untuk mengalahkan tim Korea U23, karena itu sebuah ambisi pribadi dan juga misi pribadi. Karena kalau dilihat ya 2018 lalu Sintayong ketika berhasil membawa Korea ke Piala Dunia, nasibnya itu tidak begitu baik. Ketika dia gagal melaju ke 16 besar ya, pulang dari turnamen itu ya, ternyata dia di bandara itu disambut dengan kesan negatif ya, dengan dilempari telur, kemudian dianggap remeh timnya karena gagal dan sebagainya. Tetapi ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi Sintayong ya, bahwa dia masih layak untuk menjadi pelatih yang sangat disegani di negaranya. Dan ini memang ada misi pribadi ya, dan saya sangat yakin dengan misi tersebut
itu akan membuat dirinya semakin jelas dan juga lugas untuk membuat taktik yang sangat bagus untuk mengalahkan Korea Selatan. Nah, ini adalah hal yang sangat positif menurut saya. Dan para pemain, Bang, apakah pemain ini nanti akan siap menghadapi Korea, kemudian menghadapi Jepang? Jawabannya 100% siap. Kalau dilihat dari beberapa tahun lalu, jangan kita bilang tahun lalu lah. Kita bilang saja ketika di kualifikasi Piala Asia U23 yang bermain di Solo. Itu turnamen yang memang membuat kita juga sangat takjub kepada timnas U23. Di situ saja kita sudah melihat pola permainan timnas, bagaimana sentuhan bolanya. Itu sangat lengket dan juga mampu dan berani menguasai bola. Itu memang tidak dimiliki oleh timnas di 2 tahun sebelumnya. Bahkan Sintayong hanya fokus dengan fisik, fisik, dan fisik. Kemudian fokus dengan taktik atau teknik dasar, teknik dasar, teknik dasar. Itu pun diungkapkan oleh Sintayong. Wajar jika Sintayong sering mengeluh dengan hal itu. Dan sekarang kalian bisa melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia itu sangatlah pesat. Artinya, dalam sepak bola, semua negara itu bisa maju. Tergantung bagaimana federasi, bagaimana pelatih, dan juga kemauan si pemain. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ketika sudah berhasil mengalahkan Australia, berhasil mengalahkan Yordania, kemudian kalau tidak dicurangi oleh wasit kita bisa mengimbangi Qatar atau bahkan mengalahkan Qatar. Ini artinya kita menunjukkan bahwa perkembangan kita itu sangat pesat. Jadi wajar jika pelatih Yordania pun ya Abu Zema ini melontarkan ya pujian setinggi langit kepada Indonesia. Bukan berarti kita selalu meninggikan timnas Indonesia, bukan. Tetapi memang faktanya seperti itu. Kita sudah memiliki dasar yang sangat baik. Oke, kalau hitung-hitungan teman-teman, apakah Indonesia ini bisa lolos di fase selanjutnya, yakni di 4 besar? Jawabannya sangat bisa. Kalau Indonesia bisa konsisten seperti bermain saat melawan Yordania. Karena walaupun ada beberapa kelebihan, ya seperti yang sudah saya jelaskan kekurangan kita di sisi kanan yang selalu mudah untuk ditembus tim lawan. Ada juga bagaimana konsistensi gaya bermain. Ya memang terkadang masih ada naik turun ya, terutama ketika melawan Yordania di babak kedua. Ada fase naik turun bagaimana penguasaan bola itu sedikit diturunkan. Tetapi menurut saya, teman-teman, ini kalau sudah masuk di kuarter final ya, ini harus segera dinaikkan agar konsistensi ini bisa tercapai. Karena dari segi fisik kita sudah tidak meragukan fisik timnas lagi. Ya, mereka semua sudah luar biasa. Para pemain seperti sosok Justin ya, kemudian juga Nathan Cho, kemudian Rafael Struijk Ivariener, kemudian Rizky Ridho, Hernando ya, bahkan ya sekelas ini teman-teman ya Pratama Arhan, itu semuanya sudah padu. Kita hanya tinggal menunggu saja bagaimana taktik yang akan dilakukan Sintayong. Dan menurut saya kalau Australia saja ya bisa kita libas ya, menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Kita juga bisa mengalahkan Jepang ataupun Korea Selatan jika nanti dua ini salah satu dari mereka ini yang akan jadi lawan kita. Ya, kalau saya pribadi yakin karena kita memiliki pemain yang memang memiliki jam terbang lebih tinggi dibanding para pemain Korea. Mengapa demikian? Karena memang banyak pemain kita alumni jebolan Piala Asia Senior. Itu sudah menjadi keunggulan pertama, ditambah bagaimana taktik yang sangat luar biasa. Para pemain sudah mulai padu. Ini yang membuktikan dan juga menguatkan bahwa timnas Indonesia untuk sampai di 4 besar itu masih ada peluangnya dan peluang itu sangat besar. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan peluang timnas Indonesia? Apakah kalian yakin ya dengan statement pujian dari pelatih Yordania, kemudian pola permainan timnas Indonesia ketika nanti melawan Korea ataupun Jepang kita mampu memenangkan laga? Silakan kalian tulis di kolom komentar.